Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan modul satu untuk laboratorium simulasi komputer yang berjudul uh, Arena. Perkenalkan, saya Galiata Maulana, NPM 210877, dan partner saya. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21085. Dan kami merupakan praktikan dari sesi Kamis. Baik, untuk selanjutnya akan saya mulai. Nah, baik, di sini kita akan memulai untuk melakukan analisis simulasi komputer dengan menggunakan software Arena. Nah, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu untuk datanya. Di sini terdapat aktivitas yang berjumlah 7 aktivitas dengan total 2 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja produksi dan pengemasan. Nah, sebelum kita mulai simulasinya, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan data-datanya. Nah, di sini kita perlu menyiapkan Notepad. Nah, untuk setiap aktivitas kita simpan menggunakan Notepad, namun dimulai dari aktivitas kedua, yaitu pengukuran material. Jadi terdapat 12, 14, 13, 14, 14, 12, 12, 13, 14, 12. Nah, setelah itu kita lakukan save. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu folder untuk menyimpan data-data ini. Jadi kita buat folder dengan nama produksi. Nah, ini kita beri nama untuk data satu. Nah, kita lakukan hal yang serupa untuk semua data hingga data kedua sampai ketujuh atau terakhir. Nah, setelah semua data sudah dimasukkan dan disimpan menggunakan Notepad, selanjutnya kita bisa mengolah data ini dengan menggunakan simulasi software Arena. Nah, terlebih dahulu kita perlu membuat diagramnya terlebih dahulu untuk proses produksi sandal. Yang pertama kita siapkan untuk basic proses yaitu create. Setelah itu kita masukkan assign. Setelah itu kita advance transfer. Kita masukkan stasiun kerja 1. Lalu kita lanjutkan untuk setiap aktivitas yang dilakukan pada stasiun kerja 1, yaitu terdapat 4 aktivitas sehingga kita masukkan 4 proses. Lalu selanjutnya kita masukkan advance transfer lagi untuk route. Lalu masukkan untuk pergantian stasiun menjadi stasiun yang kedua. Lalu untuk stasiun kedua kita masukkan sejumlah proses sebanyak 2 proses pada stasiun 2. Lalu setelah itu kita masukkan assign. Lalu kita masukkan record. Dan kita tutup dengan dispose. Nah, kita lanjutkan untuk melakukan pengeditan pada setiap prosesnya. Yang pertama untuk create ini kita double klik terlebih dahulu, lalu kita masukkan nama material datang, material atau bahan baku, lalu untuk unitnya kita ubah menjadi menit, lalu untuk max arrivalnya kita ubah menjadi 1, dan kita klik OK. Selanjutnya untuk assign kita add terlebih dahulu, lalu kita pilih entity type, kita beri nama sandal 1. Kita klik OK, lalu add lagi. Kita pilih entity picture, kita masukkan picture box, lalu klik OK. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk stasiun 1 kita beri nama sesuai stasiunnya. Di sini stasiun 1 kita beri nama stasiun produksi. Kemudian untuk proses pertama, sebelum kita masuk pada proses pertama, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan datanya. Kita klik Tools, lalu Input Analyzer. Nah, kita masukkan file, data file, is existing. Nah, ini kita masukkan untuk proses pertama, aktivitas pertama. Lalu kita feed.
kita copy, lalu kita akan masukkan pada proses pertama. Untuk aktivitas pertama kita beri nama sesuai aktivitas, yaitu pengukuran material. Ini kita ubah menjadi expression, unitnya menjadi minute, lalu kita masukkan hasil yang sudah kita copy tadi, lalu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk aktivitas 2, 3, hingga 4, seperti aktivitas pertama tadi. Nah, setelah semua proses untuk proses 1 hingga 4, aktivitas 1 hingga 4 sudah dimasukkan seperti tadi, selanjutnya kita mengikuti 1. Di sini kita beri nama menuju stasiun 2. Lalu untuk road time-nya kita beri nilai 1. Untuk hours-nya kita ubah menjadi menit. Lalu untuk stasiunnya kita ubah menjadi stasiun 2. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ubah nama pada stasiun 2, yaitu stasiun pengemasan. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk proses 5 dan 6 seperti proses 1 sampai 4 aktivitas tadi dengan cara yang sama, yaitu input analyzer. Kemudian kita file use existing 5. Lalu kita feed all, kita copy seperti tadi. Lalu kita masukkan untuk proses 5, namanya yaitu pengemasan. Ubah menjadi expression, ubah menjadi minute, kita pastekan. Lalu kita lakukan untuk proses 6 sama seperti proses sebelumnya. Cut. Setelah semua proses aktivitas 1 sampai aktivitas 6 telah dimasukkan, nah kita lanjutkan untuk pengisian assign. Di sini kita double klik, lalu kita klik add. Untuk variabelnya kita ubah menjadi entity picture, picture report, klik OK, OK. Kemudian untuk record kita klik add, lalu ini counter kita ubah menjadi waktu total 1. Klik OK. Kemudian untuk post kita ubah namanya menjadi pengemasan 1. Klik OK. Nah, sebelum kita melakukan run pada proses tersebut, kita lakukan terlebih dahulu setup untuk yang pertama adalah kita klik replication parameter ini, ubah number of replication-nya menjadi 10. Kemudian untuk project parameternya kita ubah, untuk ini kita centang semuanya. Terus yang terakhir untuk report kita ubah kategori overview ini menjadi siman. Kemudian kita klik setelah semuanya selesai, kita bisa melakukan run untuk simulasi produksi sandal ini. Kita klik run dan go. Kita tunggu hingga proses simulasi selesai. Setelah itu kita klik yes dan didapatkan output dari software Arena. Jadi kita dapatkan untuk 10 output. Yang pertama adalah ini yang pertama 0,87 hours. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, hingga seterusnya sampai data ke 10. Berikut. Baik, dari data ini selanjutnya akan kita lakukan analisis pada jurnal yang akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai jurnal yang telah kami buat yang berjudul Simulasi Sistem Produksi Sandal PT Restu Langit dengan menggunakan software Arena. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memberikan dampak positif pada sektor industri. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk merencanakan sistem produksinya guna meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menggunakan simulasi komputer. Simulasi komputer digunakan untuk memecahkan atau menguraikan suatu masalah atau persoalan-persoalan dalam kehidupan nyata
yang penuh dengan ketidakpastian dan lebih ditekankan pada pemakaian perangkat lunak komputer sebagai cara untuk mendapatkan solusinya. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan sebuah sistem produksi yang terbaik agar perusahaan sandal dapat meningkatkan produktivitasnya. Untuk menentukan simulasi sistem produksi, penelitian dilakukan menggunakan bantuan software Arena. Arena digunakan untuk mengevaluasi alternatif potensial untuk menentukan pendekatan terbaik untuk mengoptimalkan kinerja. Adapun hasil dari penelitian ini didapat bahwa output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas produksi sandal di PT Restu Langit. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah karena persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Dalam meningkatkan produktivitas, perusahaan perlu mengupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah dan berusaha menghindari atau meminimalkan banyak idle atau delays, setup, loading-unloading, material handling, dan sebagainya. Produksi adalah kegiatan pemanfaatan atau pengalokasian faktor produksi dengan tujuan menambah kegunaan atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam proses produksi, terdapat elemen-elemen yang membentuk kesatuan yang saling berinteraksi membentuk sistem yang disebut sistem produksi. Sistem produksi memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang akan dibahas yaitu tentang simulasi sistem produksi sandal menggunakan software Arena pada PT Restu Langit. Simulasi perlu dilakukan karena terdapat permasalahan pada proses produksi, yaitu terjadinya penumpukan barang di tahap-tahap tertentu yang mana dapat menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses produksi dan dapat berakibat pada penurunan produktivitas. Hal ini disebabkan karena bahan terlalu lama berada pada proses produksi. Adanya penumpukan barang di suatu tahap mengindikasikan adanya sistem antrian dalam proses produksi tersebut. Permasalahan antrian biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan layanan barang melebihi kapasitas atau fasilitas pelayanannya, sehingga barang yang datang tidak bisa langsung mendapatkan layanan. Oleh karena itu, dilakukanlah simulasi sistem produksi sandal pada PT Restu Langit menggunakan software Arena agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian kali ini, ada beberapa tahap, dan tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, metode yang kami gunakan adalah metode statistik. Teori statistik yang umumnya digunakan adalah rancangan percobaan, dan data yang dibutuhkan, yang pertama ada data waktu bahan baku datang, data waktu aktivitas pengukuran material, lalu ada data waktu aktivitas pemotongan, data waktu aktivitas pengeleman sol, kemudian data waktu aktivitas perakitan, data waktu aktivitas pengemasan, dan data waktu aktivitas pemeriksaan. Dan ketujuh data tadi kami sajikan dalam tabel aktivitas produksi sandal di PT Restu Langit berikut. Untuk aktivitas pertama ada bahan baku datang yang kami lakukan pengukuran sebanyak 10 kali dan didapat nilai rata-rata sebesar 4,6 menit. Lalu aktivitas pengukuran material kami lakukan pengukuran sebanyak 10 kali dan didapat nilai rata-rata 13 menit, dan seterusnya hingga aktivitas pemeriksaan dengan nilai rata-rata 3,9 menit. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Activity cycle diagram di sini memodelkan sistem produksi sandal dari mulai bahan baku datang hingga proses menjadi bahan jadi. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data pada penelitian kali ini kami sajikan pada flowchart berikut. Untuk tahap pertama yaitu tahap mulai,
yang mana tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu studi lapangan. Studi lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada studi pustaka yang merupakan tahap pencarian referensi, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Setelah melakukan studi pustaka, dilanjutkan dengan penetapan batasan masalah, perumusan tujuan penelitian, dan penentuan manfaat penelitian agar batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan studi kasus. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk membuat simulasi sistem produksi pada perusahaan sandal agar efektif dan efisien. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Pada penelitian ini dibutuhkan data sekunder, di mana terdapat 7 data yang dikumpulkan, yakni data bahan baku datam, data pengukuran material, data pemotongan, data pengeleman sol, data perakitan, data pengemasan, dan data pemeriksaan. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan software. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Data pada penelitian akan dianalisis menggunakan metode simulasi sistem produksi dengan bantuan aplikasi Arena untuk mencari penyelesaian dari permasalahan pada penelitian. Nah, adapun permasalahannya adalah bagaimana perusahaan sandal dapat menentukan simulasi sistem produksi yang efektif dan efisien. Untuk tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Setelah data diolah dengan menggunakan software Arena, dilakukan proses verifikasi data. Selanjutnya yaitu tahap validasi atau validitas. Validasi atau validitas adalah mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya baik antar individu, kelompok, atau situasi yang mengenai karakteristik yang akan diukur. Untuk tahap selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, setelah pengolahan data telah valid, data yang dihasilkan akan dilakukan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisa data serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Untuk tahap selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk menyimpulkan isi dari penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tahap selesai, yang mana tahap terakhir dari seluruh proses dari penelitian serta penutup dari penelitian tersebut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapat hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena sebagai berikut. Untuk perhitungan jumlah replikasi kami sajikan pada tabel replikasi aktivitas produksi sandal berikut. Dengan N sama dengan 10, lalu confidence level sama dengan 95%, selanjutnya A sama dengan 5% atau 0,05, maka ZA per 2 didapat dari tabel 1,96. Kemudian ada half fit yang didapat nilai sebesar 0,027173029. Kemudian nilai beta yang sama dengan nilai half fit yaitu sebesar 0,027173029 dan nilai N aksen sebesar 2,742506289 yang dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya, kami ambil 3 data teratas pada waktu pengamatan di lapangan, dan kami ambil 3 data teratas pada replikasi aktivitas produksi sandal pada software Arena. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesa yang pertama yaitu μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 dikurangi μ2. Lalu μ1 dikurangi μ2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 dikurangi μ2. Masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi.
Selanjutnya, jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama, dan variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Lalu berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval yang kami sajikan pada tabel 3.4 berikut. Dengan H0, mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, H1, mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0, dan A sama dengan 0,05. Maka didapat dari tabel distribusi T bahwa T N-1 dikali A per 2 sama dengan 4,3027. Lalu didapat nilai H-bit sebesar 7,589161252, sehingga confidence intervalnya adalah min 5,766559 kurang dari 0, kurang dari 9,411764. Lalu analisanya dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid, yang artinya tidak ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Selanjutnya yaitu output simulasi yang dilakukan menggunakan software Arena. Selanjutnya yaitu analisa output. Dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara bahan baku datang adalah 0. Artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Pengukuran material adalah 0, yang artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Kemudian pemotongan sesuai pola adalah 0, yang artinya sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Hingga proses pemeriksaan adalah 0, yang artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Jadi hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 dikurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid dan sistem dapat menyelesaikan permasalahan dalam antrian dan tidak adanya perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Adapun kesimpulan dari permasalahan pada penelitian kali ini yaitu hasil output ini memberikan solusi dari permasalahan sistem produksi sandal PT Restu Langit. Dengan adanya simulasi ini dapat memberikan gambaran dan solusi yaitu penyusunan aktivitas antrian sebaik mungkin seperti penambahan jumlah stasiun kerja, jumlah aktivitas yaitu 8, dan waktu replikasi 1 yaitu 0,8720144 jam, replikasi 2 yaitu 0,835042 jam, hingga replikasi 10 yaitu 0,9091765 jam. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat hasil minimum replikasi. Didapat 3 replikasi dengan rata-rata waktu replikasi pada real time yaitu 53,333 dan pada software Arena yaitu 51,510731. Serta berdasarkan confidence interval bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, yaitu dengan interval min 5,766559 kurang dari 0, kurang dari 9,411764 yang berarti H0 diterima. Serta pada hasil output Arena terlihat bahwa tidak ada antrian, atau antrian 0 yang artinya output Arena tidak ada antrian. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas untuk antrian berdasarkan lamanya waktu tunggu yang terjadi saat proses produksi. Saran bagi peneliti lebih lanjut agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain seperti kapasitas produksi dan jumlah stasiun kerja. Selain itu, dari hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan industri maupun di lingkungan umum, yaitu untuk beberapa kepentingan seperti simulasi antrian yang terbaik, biaya minimum sistem antrian agar lebih meminimumkan biaya perusahaan atau layanan. Sekian penjelasan jurnal yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.